Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Irfan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mendukung perjuangan timnas Indonesia. Belum lama ini, pelatih timnas Indonesia, John Hetman, membuat sebuah pernyataan yang langsung mengundang perhatian publik. Ia mengatakan bahwa pemain-pemain liga di Super League lebih sulit dilatih dibandingkan pemain diaspora yang bermain di Eropa. Mendengar pernyataan itu, banyak supporter langsung bereaksi. Ada yang menganggap John Hetman sedang meremehkan kualitas pemain lokal. Ada juga yang menilai ini adalah kritik keras terhadap kompetisi domestik. Namun, benarkah seperti itu? Kalau kita membaca pernyataan John Hetman secara lengkap, ternyata maksudnya sangat berbeda dengan apa yang ramai dibahas di media sosial. John Hetman tidak pernah mengatakan bahwa pemain Liga Super League tidak berkualitas. Ia juga tidak menyebut pemain lokal kalah dari pemain diaspora dalam hal bakat. Yang menjadi sorotan justru adalah proses adaptasi. Menurut John Hetman, pemain-pemain yang bermain di kompetisi domestik membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pola latihan, intensitas permainan, dan instruksi taktik yang diterapkan di timnas Indonesia. Jadi, persoalannya bukan kualitas individu, melainkan kebiasaan pemain. Dan menurut saya, inilah bagian paling menarik untuk kita bahas. Karena selama ini kita sering menganggap bahwa sepak bola hanya soal teknik individu. Padahal di level internasional, sepak bola sudah berkembang jauh lebih kompleks. Kecepatan berpikir, memahami instruksi pelatih, membaca situasi pertandingan hingga mengambil keputusan dalam hitungan detik menjadi faktor yang sangat menentukan. John Hetman datang ke Indonesia dengan pengalaman melatih di level internasional. Ia pernah menangani Kanada dan terbiasa bekerja dengan pemain yang setiap pekan tampil di liga-liga dengan intensitas yang tinggi. Ketika ia mulai memimpin latihan timnas Indonesia, standar yang dibawanya tentu mengikuti pengalaman tersebut. Tempo latihan menjadi lebih cepat, tekanan saat latihan lebih tinggi, pergerakan tanpa bola menjadi lebih disiplin. Setiap pemain dituntut untuk berpikir lebih cepat sebelum menerima bola. Disinilah tantangan mulai terlihat. Pemain-pemain diaspora relatif lebih mudah mengikuti latihan karena mereka sudah terbiasa dengan metode seperti itu di klubnya masing-masing. Sebaliknya, sebagian pemain Liga Super League membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk beradaptasi. Sekali lagi, ini bukan berarti mereka kurang berbakat, tetapi mereka belum terbiasa dengan ritme latihan seperti yang diterapkan John Hetman. Kalau kita ibaratkan seorang siswa yang pindah ke sekolah dengan standar akademik yang lebih tinggi, tentu memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Bukan karena ia tidak pintar, tetapi karena sistem yang dihadapinya berbeda. Begitu juga dalam sepak bola, yang berubah bukan hanya intensitas latihan, tapi juga cara berpikir para pemain di lapangan. Menurut saya, ini adalah alasan mengapa John Hetman mengatakan pemain domestik lebih sulit dilatih. Bukan karena kemampuan mereka rendah, melainkan karena proses penyerapan pola latihan dan instruksi taktik berjalan lebih lambat dibandingkan pemain diaspora yang setiap hari sudah terbiasa dengan sepak bola berstandar internasional. Kalau kita jujur, sebagai supporter timnas Indonesia, perbedaan itu sebenarnya beberapa kali terlihat saat pertandingan. Ketika pelatih mengubah strategi di tengah laga, pemain diaspora biasanya lebih cepat memahami perubahan tersebut. Sementara beberapa pemain lokal terkadang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan posisi maupun peran mereka di lapangan. Ini bukan kritik yang menjatuhkan, justru ini adalah evaluasi yang harus diterima kalau Indonesia ingin naik level. Karena sepak bola modern bukan lagi sekedar soal siapa yang memiliki teknik terbaik, tetapi siapa yang mampu memahami permainan lebih cepat daripada lawannya. Kabar baiknya, John Hetman juga memberikan pujian kepada para pemain Liga Super League. Ia mengatakan bahwa perkembangan mereka sangat positif setelah beberapa sesi latihan. Artinya, para pemain lokal memiliki kemauan belajar yang lebih tinggi.
Mereka mampu meningkatkan kualitas permainan mereka ketika diberikan metode latihan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi pemain Indonesia sebenarnya sudah bagus. Yang masih perlu ditingkatkan adalah pembiasaan terhadap latihan berintensitas tinggi, kecepatan berpikir, dan disiplin menjalankan instruksi taktik. Dan menurut saya, ini adalah pekerjaan terbesar sepak bola Indonesia saat ini. Bukan mencari alasan mengapa pemain lokal kalah dari diaspora, tetapi bagaimana membuat kualitas pemain lokal terus berkembang sehingga kesenjangan tersebut semakin kecil. Lalu, mengapa pemain diaspora bisa beradaptasi jauh lebih cepat? Apakah hanya karena mereka bermain di Eropa? Atau ada faktor lain yang membuat mereka unggul dalam memahami filosofi permainan seorang pelatih? Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya keunggulan pemain diaspora bukan semata-mata karena mereka bermain di Eropa. Yang paling membedakan adalah lingkungan sepak bola tempat mereka berkembang. Sejak usia muda, mereka sudah dibiasakan bermain dengan tempo tinggi, latihan yang dilakukan dengan intensitas maksimal. Setiap kesalahan langsung dievaluasi, dan setiap pemain dituntut memahami taktik, bukan hanya mengandalkan kemampuan individu. Akibatnya, ketika mereka bergabung di timnas Indonesia, banyak materi yang diberikan John Herdman sudah menjadi bagian dari kebiasaan mereka. Mereka tidak perlu belajar dari awal. Mereka hanya tinggal menyesuaikan diri dengan rekan setim dan filosofi permainan pelatih. Sementara itu, pemain Liga Super League datang dari lingkungan kompetisi yang berbeda. Bukan berarti kompetisi Indonesia jelek, namun ritme permainannya memang belum secepat liga-liga terbaik di Eropa. Tekanan terhadap pemain juga berbeda. Begitu pula dengan intensitas latihan yang mereka jalani setiap pekan. Karena itulah ketika John Herdman membawa standar latihan internasional ke timnas Indonesia, sebagian pemain domestik membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri. Menurut saya, ini justru menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi sepak bola Indonesia. Kalau ingin timnas Indonesia benar-benar bersaing di level Asia, bahkan lolos secara konsisten ke turnamen dunia, maka peningkatan kualitas tidak bisa hanya dilakukan saat pemusatan latihan timnas. Perubahan harus dimulai dari klub. Klub-klub Liga Super League harus mulai menerapkan metode latihan yang lebih modern. Para pemain harus dibiasakan bermain dengan tempo tinggi, latihan fisik harus lebih kompetitif, dan yang tidak kalah penting, kemampuan memahami taktik harus menjadi bagian dari latihan sehari-hari. Karena sepak bola modern adalah permainan kolektif, seorang pemain yang hebat secara individu belum tentu bisa langsung cocok dengan sistem permainan pelatih. Sebaliknya, pemain yang memahami taktik dengan baik seringkali justru lebih berguna bagi tim. Itulah yang tampaknya sedang dibangun oleh John Herdman. Ia ingin semua pemain memiliki pemahaman permainan yang sama, tidak peduli apakah mereka berasal dari Eropa atau dari Liga Super League. Semua harus mengikuti standar yang sama, dan menurut saya, itu adalah langkah yang benar. Karena timnas Indonesia tidak boleh memiliki dua level kualitas yang berbeda. Idealnya, siapapun yang dipanggil harus bisa langsung masuk ke sistem permainan tanpa membutuhkan waktu adaptasi yang panjang. Kabar baiknya, John Herdman juga mengakui bahwa perkembangan pemain lokal sangat cepat. Setelah beberapa sesi latihan, mereka mulai memahami apa yang diinginkan pelatih. Mereka mulai bermain dengan tempo yang lebih tinggi. Pergerakan tanpa bola menjadi lebih baik dan komunikasi antar pemain juga mulai terlihat lebih rapi. Artinya, pemain Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk berkembang. Mereka hanya membutuhkan pembiasaan. Dan kalau proses ini terus dilakukan secara konsisten, saya yakin beberapa tahun ke depan jarak antara pemain lokal dan pemain diaspora akan semakin tipis. Persaingan di timnas Indonesia pun akan menjadi jauh lebih sehat. Tidak ada lagi pemain yang merasa tempatnya aman. Semua harus bekerja keras setiap hari. Dan persaingan seperti inilah yang dimiliki negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Mereka bisa terus berkembang karena setiap posisi diisi oleh pemain-pemain yang kualitasnya hampir sama. Indonesia harus menuju ke arah tersebut, bukan bergantung pada pemain diaspora saja, dan juga bukan hanya mengandalkan pemain lokal.
melainkan menggabungkan kedua menjadi satu kekuatan yang saling melengkapi. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan membandingkan siapa yang lebih hebat, tujuan kita adalah membuat timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Jadi, saya rasa pernyataan John Hetman seharusnya tidak dipandang sebagai kritik terhadap pemain Liga Super League. Justru ini adalah evaluasi yang sangat jujur mengenai apa yang masih harus diperbaiki. Kalau pemain lokal mampu meningkatkan kecepatan dalam menyerap pola latihan, memahami instruksi taktik, dan terbiasa bermain dengan intensitas yang tinggi, saya yakin mereka juga akan mampu bersaing dengan para pemain diaspora. Dan ketika hari itu datang, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang sangat luar biasa. Pelatih tidak lagi kesulitan mencari pemain terbaik karena setiap posisi akan diperebutkan oleh pemain-pemain berkualitas. Itulah yang menjadi ciri tim nasional besar. Bukan hanya memiliki 11 pemain hebat, tetapi memiliki 2 bahkan 3 pemain berkualitas di setiap posisi. Semoga apa yang sedang dibangun oleh John Hetman hari ini benar-benar menjadi awal perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Karena kalau proses ini berjalan konsisten, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat timnas Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan pendapat John Hetman bahwa tantangan terbesar pemain Liga Super League adalah proses adaptasi terhadap pola latihan dan taktik berstandar internasional? Atau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel Irfan dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.